Ketika tubuhku bicara, mereka menghakimi jiwaku. Refleksi seorang penyintas cerebral palsy. Aku sering merasa, seandainya tubuhku berbeda, seandainya sistem sarafku bekerja seperti mereka, mungkin hidup akan terasa lebih ringan. Karena dalam dunia ini, banyak orang menilai dari apa yang tampak, dan tubuhku terlalu jujur untuk bisa bersembunyi. Saat aku cemas, tubuhku menegang. Saat aku malu, tanganku bergerak tanpa arah. Saat aku ingin diam, tubuhku malah ribut. Ketika aku ingin terlihat tenang dan kuat, tubuhku membongkar rahasiaku sebelum mulutku sempat berbicara. Banyak orang bisa menyembunyikan rasa di balik senyum. Mereka bisa berkata, aku baik-baik saja, dan tubuh mereka ikut bekerja sama. Tapi aku tidak punya kemewahan itu. Tubuhku memaksaku untuk jujur, bahkan ketika aku ingin menutupi rasa demi bisa diterima. Dan disitulah aku sering disalahpahami. Mereka tidak melihat kerusakan sistem saraf. Mereka tidak melihat beban emosional yang menekan sejak kecil. Mereka hanya melihat gerakan tubuhku yang aneh, lalu menilainya sebagai karakter. Dia keras kepala, dia malas, dia terlalu sensitif. Padahal aku hanya tidak bisa memalsukan rasa. Ironisnya, banyak dari mereka yang justru tidak sadar sedang memendam rasa. Mereka terlalu terbiasa mengabaikan luka batin, karena tubuh mereka sehat, mampu diam dan tersenyum walau jiwanya remuk. Tapi aku tidak bisa. Dan karena itulah, aku tidak hanya berjuang melawan keterbatasan fisik. Aku juga harus bertarung melawan stigma tentang siapa aku, tentang nilai diriku, tentang apa yang disebut niat dan kemauan. Disinilah aku menyadari satu hal penting. Pendekatan yang manusiawi, yang peka terhadap rasa adalah hal yang langka, termasuk dalam dunia terapi. Aku tahu ada terapi okupasi. Aku tahu ada banyak metode yang bisa mendukungku beradaptasi. Tapi aku juga tahu, tidak semua pendekatan cocok untuk tubuh yang jujur seperti milikku. Tidak semua terapis mengerti bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar tubuh, tapi juga jiwa yang telah lama memendam luka. Yang kubutuhkan bukan hanya metode. Yang kubutuhkan adalah seseorang yang bisa melihatku utuh. Bukan sekadar menilai kemajuan dari hasil latihan fisik, tapi juga dari keberanianku untuk tetap merasa, walau tubuhku selalu membocorkannya lebih dulu.